Perkenalkan, nama saya Puskali Agung Van Miraleto, MPM 33190031, semester 4A, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kami yang berjudul latar belakang pentingnya supervisi. Yang di sini yang masuk pertama kita akan mengetahui pengertian supervisi. Supervisi adalah usaha memberikan layanan kepada guru-guru baik secara individu maupun kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran dan kurikulum. Di sini ada beberapa latar belakang perlunya supervisi. Supervisi berakar dalam kebutuhan masyarakat dengan latar belakang sebagai berikut. Baik, di sini ada 6 latar belakangnya. Latar belakang yang pertama, latar belakang kultural. Pendidikan berakar dari arif lokal setempat. Yang kedua, latar belakang filosofis. Suatu sistem pendidikan yang berhasil berdaya guna bila berakar mendalam pada nilai-nilai filosofis pandangan hidup suatu bangsa. Yang ketiga, latar belakang psikologis. Secara psikologis, supervisi itu berakar mendalam pada pengalaman manusia. Yang keempat, latar belakang sosial. Seseorang supervisor dalam melakukan tanggung jawab harus mampu mengembangkan potensi kreativitas dan orang yang dibina melalui cara mengikut sertakan orang lain untuk berpartisipasi bersama. Yang kelima, latar belakang sosiologis. Secara sosiologis, perubahan masyarakat punya dampak terhadap tata nilai. Yang keenam, latar belakang pertumbuhan jabatan supervisi bertugas untuk memelihara, merawat, dan menstimulasikan pertumbuhan jabatan guru. Baik, yang berikutnya kita akan masuk ke contoh pelaksanaan dalam proses pendidikan. Baik, di sini ada 11 contoh pelaksanaannya. Yang pertama, kemampuan menjabarkan kurikulum ke dalam program CAWA. Yang kedua, menyusun rencana mengajar atau SATPEL. Yang ketiga, kemampuan dalam melaksanakan KBM dengan baik. Yang keempat, penilaian evaluasi proses dan hasil belajar. Baik, di sini kita akan masuk ke yang 5, kemampuan untuk memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus. Yang keenam, kemampuan membuat dan menggunakan alat bantu mengajar secara sederhana. Alat bantu mengajar itu seperti buku. Yang ketujuh, kemampuan dalam menggunakan atau memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sumber belajar. Yang 8, kemampuan membimbing dan melayani murid yang mengalami kesulitan belajar. 9, pembantuan waktu dan efektif dan efisien untuk menyelesaikan program belajar murid. 10, kemampuan dengan memberikan pengajaran dengan memperhatikan di antara para siswa. Sebelas, kemampuan KBM dan ekstrakurikuler serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan belajar siswa. Baik, di sini kita akan masuk lagi ke bagian
yaitu kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau siswa, yaitu yang pertama, guru terus mengembangkan dan kemampuannya dalam mengajar dan mengembangkan ide kreativitas. 2. Guru harus melakukan perbaikan program proses pembelajaran mengajar. 3. Peningkatan sumber daya guru bisa dilakukan dengan bantuan supervisor. Tanggapan supervisor adalah suatu bentuk-bentuk atau pelayanan yang diberikan sebagai pengembangan seorang guru dalam situasi proses pembelajaran mengajar yang baik atau usaha untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Kesimpulannya adalah latar belakang pentingnya supervisi adalah sebagai bantuan serta layanan atau usaha yang dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Baik, sekian penjelasan saya. Terima kasih.